Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan dengan kita bersyukur dan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada sore hari ini Bapa. Kami saat ini Tuhan bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas rancangan-Mu yang indah dan tuntunan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang Bapa, kami memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan, dan biarkan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami percaya dan kami bersyukur atas kuasa kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, haleluya. Anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Oh, amin. Tebus dosa kami, dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati, oh tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tidak gentar Tuhan. Amin. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, 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 ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Oh, 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 menyembuhkan, menyucikan. Amin. Bahkan mati tebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
kami tak gentar Tuhan, dan kami tidak perlu takut Tuhan. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi. Oh, berarti sebab Dia hidup jadi, berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, kami tidak perlu gentar karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau teramat baik dan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas tuntunan-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama saudara. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, amin, dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dipatahkan, haleluya, dan hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, oh, 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 oh. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik dan Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia baik bagiku.
Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Lebih semangat lagi saudara. Haleluya. Mari kita bangkit dan kita serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Kita maju menyatakan kuasanya, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi saudara, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya Tuhan. Namamu berkuasa atas kehidupan kami Bapa. Namamu sempurna Tuhan. Namamu ajaib. Namamu berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tak henti-hentinya bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan akan kehadiran-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah rinduku
kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Oh, segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hati kami Bapa, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku, amin, kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Oh, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu. Oh, ku memujamu, ku memujamu ya Allahku. Oh, kami berikan hati kami Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Lebih sungguh lagi saudara, ku berikan hatiku dan jiwaku, haleluya, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan lebih lagi saudara, hati kami kepadamu, amin. Semuanya hanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Lebih lagi saudara, angkat pujian ini saudara, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, amin. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, amin. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, kan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan, nyatakan jalan-Mu, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa, hanya Engkau yang termulia. Oh, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segala kebaikan datangnya daripada-Mu Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, haleluya. Sebab hanya Engkau yang berkuasa, sebab hanya Engkau yang mulia Yesus, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, syaralaya ramayase. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah persembahan kami Bapa Yesus. Kami
memuji Engkau, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, kuasa-Mu membangkitkan, kasih-Mu yang luar biasa, yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan, syaralaya rabaya sikiralaya rabara, syaralaya ralaya rabara rabaya, syaralaya ralaya rabaya. Dengan apa kami balas Tuhan? Bahwasanya kesetiaan-Mu Tuhan tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Selalu nyata Tuhan, karya-Mu sempurna. Kau mati dan Kau bangkit Tuhan, menebus setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Syaralaya ramaya se. Mari semuanya angkat suara, semuanya mengucap syukur, sebab kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Sampai pada hari ini, itu karena cinta-Mu, itu karena pengorbanan-Mu. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Kami rindu merenungkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah dasar kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa menerangi jalan-jalan kami dan memberikan kepastiannya Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu bingung dan khawatir akan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar ya firman Tuhan dari kitab Samuel, yaitu di 2 Samuel pasal 7. Ini agak panjang ya, saya baca biar lengkap ini, biar utuh. Ayo mulai ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku.
Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin, puji nama Tuhan. Ini menarik ya saudara, ayat-ayat ini. Saya akan perlahan ya mengupas ayat-ayat ini ya. Kita melihat bahwa ini adalah kisah mengenai Daud ya, Daud ini ceritanya sudah selesai perang. Dan Tuhan itu mengaruniakan keamanan yang sangat luar biasa ya di negeri di mana Daud ini memimpin. Lalu Daud ini punya pikiran seperti ini. Masa aku ini tinggal di rumah kayu aras, itu maksudnya rumah yang mewah saudara. Kalau zaman dulu tuh rumah dari kayu aras itu rumahnya mewah. Sementara tabut Tuhan itu ada di dalam kemah. Seperti itu. Nah, dia akhirnya punya pikiran gini. Aku mau bangun rumah yang besar Karena kan gini ya saudara, ada asal-usulnya. Kenapa tabut Tuhan itu selalu ada di dalam kemah? Karena dulu bangsa Israel itu kan pindah-pindah saudara. Nah, pindah-pindah itu kalau dibangunin seperti misalkan gereja atau bait suci itu kan enggak efisien. Karena sebentar dibangun mesti dibongkar lagi gitu. Jadi akhirnya kan pakainya itu kemah. Dulu di zamannya Musa namanya itu kan kemah pertemuan atau kemah suci. Nah, lalu sampailah ini di masanya Daud. Itu sudah jadi semacam sebuah tradisi ya, bahwa tabut Tuhan itu ditaruh di tenda atau di kemah. Nah, ini ternyata Daud ini kan sampai di masa di mana dia selesai perang, saudara. Selesai perang itu artinya dia menikmati kedamaian dan ketentraman yang luar biasa dalam jangka waktu yang panjang. Maka di tengah-tengah ketentraman ini Daud ini berpikir, ini kayaknya waktu yang tepat aku membangun bait suci untuk meletakkan tabut Tuhan di dalamnya. Dia sebetulnya ya maksudnya baik, karena dia merasa lebih menghormati Tuhan daripada dirinya sendiri. Karena dia pikir Tuhan ini tinggal di kemah sementara aku di rumah yang mewah. Seperti itu pikirannya Daud. Pikiran yang tidak salah kan saudara. Nah, Nathan ini kan nabi ya saudara. Nabinya Daud kan, dari dulu kan yang menegur Daud itu selalu Nathan. Nah, Nabi Nathan ini merasa bahwa pemikiran Daud ini benar. Merasa pemikiran Daud ini, oh ya ini rohani banget ya. Karena punya niat mau membangunkan rumah untuk Tuhan. Nah, Nathan ini tanpa nanya sama Tuhan, langsung ngomong gini. Coba lihat di ayat yang ketiga. Unik ini saudara. Nathan ngomong sama raja, perhatikan ya. Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Padahal ya, Nathan ini belum nanya sama Tuhan, belum nanya. Padahal biasanya kan Nathan ini menyampaikan sesuatu ke Daud itu selalu itu dari Tuhan dulu. Lah ini enggak kali ini, karena pikirannya Daud ini baik maksudnya. Nah, ternyata ya, ayat berikutnya, ayat 5 ya, lanjut lompat. Ternyata pada waktu malam Tuhan itu datang terus ngomong sama Nabi Nathan. Ngomong gini sama Daud, masa engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ini sekilas ya, waktu saya baca ya. Loh, maksud baiknya Daud ini kok malah gak disetujui sama Tuhan gitu ya. Nah, tapi ketika saya baca ayat-ayat yang berikutnya ya saudara, kita kalau lihat yang ayat-ayat berikutnya, saya akan langsung tunjukkan ayat yang saya maksud ya. Ayat 8. Kan intinya ini Tuhan ngomong, aku selama ini enggak pernah loh minta dibangunkan rumah. Enggak pernah loh aku ini selama ini gitu. Tuhan ngomong gitu kalau gampang-gampangnya saudara. Coba ayat 8 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 9. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Perhatikan saudara, ini ada sebuah pesan yang terselip di sini. Saudara. Rupanya Tuhan itu tidak mau kesannya itu seperti yang dilakukan Daud.
ini berjasa bagi Tuhan. Paham ya maksudnya saudara? Jadi kesannya itu Daud ini berjasa bagi Tuhan karena dia yang akan membuatkan rumah untuk Tuhan. Bayangkan, seorang manusia berjasa membuatkan rumah untuk Tuhan. Agak kebalik kan saudara? Karena Tuhan ini ngomong jelas-jelas ya di ayat 8, 9 dan seterusnya ini ngomong begini sama Daud. Selama ini itu siapa yang mengangkat engkau dari bawah? Kan aku, kata Tuhan. Kan Tuhan ini yang membuat kamu jadi seperti ini sekarang ini kan Tuhan. Seperti itu. Jadi seharusnya gampangannya gini. Tuhan ini sebetulnya tahu bahwa maksud Daud ini baik. Tetapi Tuhan mau mengingatkan Daud ya. Dan kita semua ya pada sore hari ini. Bahwa sebetulnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan saudara. Karena Tuhan. Jadi meskipun kita ini memiliki sebuah pencapaian-pencapaian yang luar biasa, harus tetap ingat, semua itu karena Tuhan. Dan Tuhan itu tidak mau kita ini lupa dengan hal ini. Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa semua yang kita capai saat ini itu karena Tuhan. Makanya ini di highlights betul, diperjelas ya di ayat 8, ayat 9 ini. Aku yang menyertai engkau, aku yang mengangkat engkau, aku yang menjadikan engkau raja, aku yang membuat besar namamu itu. Kan Tuhan ngomong gitu kan. Jadi Tuhan ini mau menegaskan kepada Daud bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berkuasa menjadikan seseorang itu menjadi luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak mau sampai orang-orang itu ngomong seperti ini, hebat ya Daud ya. Daud itu membikinkan rumah untuk Tuhan. Tuhan ini tahu maksud baiknya Daud. Tapi Tuhan kepingin Daud ini mengingat bahwa dia bisa menjadi seperti sekarang. Itu karena Tuhan. Jadi jangan sampai punya rasa gini, aku berjasa membangunkan rumah untuk Tuhan. Karena sebetulnya itu kan tidak ada di rencananya Tuhan kan. Rencana Tuhan itu bukan Daud yang akan membangun bait suci. Nah, itu ya poin yang pertama saudara. Tuhan itu mengingatkan Daud bahwa sebetulnya terbalik ini. Bukan manusia yang bisa membangunkan rumah untuk Tuhan gitu ya. Kebalik, Tuhan itu ingin mengingatkan Daud bahwa loh jangan lupa, justru yang menjadikan kamu punya pencapaian saat ini, itu aku loh. Aku yang menyertai, aku yang membuat besar namamu, aku yang mengangkat kau dari seorang gembala jadi raja. Itu semua aku yang melakukan. Jadi Tuhan itu membatasi ya, supaya Daud ini tidak terus akhirnya kebablasan gitu. Jadi kesannya kayak, wah dia yang punya jasa besar untuk membangunkan bait suci. Sesosok Tuhan gitu saudara. Itu kan kayak kebalik itu, istilahnya kebalik. Nah, tetapi ya Daud ini luar biasa. Dia memang rendah hati saudara. Dia sadar bahwa oh ya ternyata maksud Tuhan seperti itu gitu ya. Nah, yang kedua ya. Yang kedua, Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih panjang daripada rencana kita sebagai seorang manusia. Kalau di pikirannya Daud, ini selesai perang ya berikutnya bangun bait suci. Ternyata di pikirannya Tuhan tidak begitu saudara. Daud ini jatahnya memang di perang saja, jatahnya. Karena nanti yang akan membangun bait suci untuk Tuhan itu adalah anaknya. Dan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, kadang memang kita ini punya rencana sendiri kan saudara. Manusia itu punya rencana sendiri. Kita merencanakan kehidupan kita itu nanti setelah ini setelah A bakal B. Setelah B aku mau pergi ke C. Setelah C aku nanti akan membuat ini, D. Dan sebagainya. Ada baiknya kita itu bertanya ke Tuhan. Rencanamu apa atas kehidupanku? Apa rencanamu? Karena seringkali rencana manusia itu tidak sama dengan rencananya Tuhan. Seringkali rencana manusia itu dibuat berdasarkan pertimbangan logis atau tidak logis. Atau pertimbangan pengamatan situasi sekitar saat ini. Kita paling banter bisa merencanakan sesuatu secara jelas itu berapa lama ke depan? Mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan.
Tetapi perencanaan yang kita buat itu basisnya adalah situasi saat ini. Situasi saat ini. Bayangkan ya, kita merencanakan kehidupan kita 5 tahun ke depan berdasarkan situasi saat ini. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Itu tebak-tebakan namanya itu. Prediksi. Jadi rencana manusia itu tidak ada bedanya dari sebuah prediksi belaka. Aslinya kita ini main tebak-tebakan, saudara. Kita merencanakan 10 tahun lagi aku mau seperti ini. Aslinya itu bukan rencana, saudara. Itu prediksi. Karena kita memutuskan sesuatu di dalam rencana kita, itu tidak berdasarkan apa yang akan terjadi di 10 tahun mendatang, enggak. Tapi berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Karena kita ini terbatas. Makanya perlu tahu rencana Tuhan. Karena kalau Tuhan merencanakan, Dia merencanakan kehidupan kita itu berdasarkan setiap zaman yang akan kita lewati. Berdasarkan setiap waktu, setiap peristiwa, bahkan yang belum kita lewati pun itu dipertimbangkan sama Tuhan. Jadi ya, harus belajar. Kita mesti mencari rencana Tuhan yang sebetulnya dalam kehidupan saya ini apa gitu. Jangan sampai kita secara percaya diri merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita tanpa mempertimbangkan bahwa oh Tuhan ini pasti punya rencana atas kehidupanku. Nanti kayak Daud ini sudah berniat baik ya. Berniat baik dan rohani ini menurut saya. Tapi ternyata tidak cocok sama rencana Tuhan. Ya buyar juga, batal juga. Namanya saja rencana Tuhan kan jauh lebih besar. Jadi tidak mungkin bisa batal punya Tuhan. Punya kita yang pasti batal. Seperti itu. Nah, Tuhan itu merencanakan bahwa Salomo anaknya Daud nantinya akan membangun bait suci. Nah, yang ketiga saudara, ini yang hebat. Responnya Daud apa setelah dikasih tahu pesannya Nabi Nathan ini. Pesannya Tuhan lewat Nabi Nathan. Ketika Daud dikasih tahu, ini tertulis responnya bukan di sini saudara. Kita akan buka ya. Ini sebetulnya intinya di sini. Kita akan buka Alkitab di 1 Tawarik pasal 22. Ayat 5 ya saudara. Ini jauh setelah peristiwa ini. Setelah Salomo lahir ya. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Nah ini menarik saudara. Ternyata ya Daud ini tidak tersinggung dengan yang Tuhan omong. Dia ngerti, oh ya ini memang bukan bagianku ini bangun bait suci ini. Aku tugasnya perang dan sudah selesai. Sudah menang dan membawa kedamaian bagi Israel. Nah, lalu dia mengetahui dari Tuhan bahwa ternyata anaknya nanti yang akan membangun bait suci untuk Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Daud? Dia tidak diam saja, saudara. Dia prepare. Dia membuat persediaan. Artinya apa? Dia tahu betul bahwa anaknya ini akan membangun bait suci dan apa saja yang harus dibutuhkan untuk bait suci ini bisa bagus, bisa kuat, bisa megah, bisa termasyur. Itu apa saja? Apa yang bisa dibuat oleh Daud? Itu dia persiapkan. Dia sediakan segala macam. Saya catat ini ya saya enggak tunjukkan ayatnya biar enggak lama. Yang Daud persiapkan apa ini? Saya catat ini saudara. Pertama, bahan bangunannya. Emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu. Lalu desain dan rencana bangunannya itu juga disampaikan kepada Salomo. Jadi Daud masih sempat ya ngobrol, diskusi sama Salomo tentang desain dan rencana bangunan. Kemudian para tukang dan para ahli itu diatur oleh Daud sebelum kematiannya Daud. Kemudian ada pemimpin dan dukungan rakyat. Waduh ngeri banget ya. Jadi pemimpin dan dukungan rakyat ini juga disiapkan oleh Daud. Selain itu yang terakhir adalah doa. Jadi berkat ya yang diberikan oleh Daud atas Salomo. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dewasa saudara, kita perlu tahu ini saudara, bahwa sebetulnya ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan generasi penerus kita yang ke depan. Harus ada yang kita siapkan.
supaya semua yang kita siapkan ini nanti ini bisa menjadi bekal dan dasar bagi generasi yang berikutnya akan meneruskan estafet ini, sehingga mereka nanti bisa meneruskannya itu dengan lebih mudah dan lebih tepat sasaran itu. Kita tidak boleh merasa gini, nanti mereka biar berusaha sendiri. Ini adalah masa keemasan saya sekarang. Wah, ini bahaya. Ingat bahwa di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, ini kita tidak sedang membangun kerajaan manusia. Kita tidak sedang membangun fame diri sendiri, enggak. Tapi kita mesti nyadar, sebetulnya kita ini hanya adalah satu bagian saja dari rencana Tuhan yang sangat besar. Saya nyebutnya itu grand plan. Grand plan itu rencana besar yang Tuhan sudah buat. Kita ini paling cuma sebagian segini doang. Enggak apa-apa, yang penting kan masuk dalam bagian gitu kan. Nah, tugas kita ini adalah meneruskan ini ke bagian berikutnya ini. Yang akan dilakukan oleh generasi penerus kita, yaitu orang-orang yang lebih muda. Nah, dalam mempersiapkan generasi penerus, ini tidak boleh tunggu sampai kita tua, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau orang sudah usianya sudah lanjut ya saudara, lalu dia tidak memiliki kekuatan lagi, lalu dia baru kasih itu estafetnya, saya jamin itu lama-lama kolaps itu. Lama-lama kolaps. Kenapa? Karena ya sesuatu rencana itu bentuk penerusannya itu mesti ada namanya momentum. Momentum itu seperti kalau kita itu mau ngelempar bola, itu kita mesti putar dulu. Tangan gini, kita ke belakang dulu gini, terus di seret gini. Kita kan lempar bola enggak begini. Kalau gini dia enggak jauh. Tapi kalau kita ginikan dulu, kita ginikan itu jauh. Nah ini namanya momentum, ini persiapan ini yang mesti kita lakukan lah ini. Kesininya ini yang mesti kita siapin gitu. Apa saja yang harus disiapkan? Yaitu resource-nya. Misalkan perlu dukungan, ya kita mesti siapkan dukungan orang-orang sekitar, orang-orang yang bisa dipercaya. Terus misalkan sumber-sumber yang lain, misalkan materi-materi. Atau apa saja, di mana saja kita melayani, di mana saja bidang pelayanan kita mesti siapkan semua hal itu yang ada di situ. Itu supaya generasi berikutnya itu lebih gampang untuk meneruskan gitu. Misalkan pelayanan-pelayanan tertentu ya, kita mesti belajar untuk ayo di masa-masa keemasan ini justru kita ini mesti ngelatih yang lebih mudah. Harus, jangan tunggu sudah gembos. Kalau sudah tua, sudah maksudnya kekuatannya enggak ada, apa yang bisa kita kasih? Sudah enggak ada. Justru di masa-masa prime-nya kita itu ya, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, harusnya itu kita belajar untuk melatih generasi yang lebih muda ini, ya sejak sekarang ini. Jangan tunggu nanti. Saya itu diberkati ya dengan sebuah pernyataan oleh seorang hamba Tuhan itu ngomong gini, itu kalau nggak salah pemimpinnya JBCC. JBCC itu kalau dulu namanya itu True Worshipper, itu yang menerbitkan banyak album rohani yang luar biasa. Misalkan lagu-lagu nyanyi bagi dia, ya seperti itu ya. Yang angkatlah suaramu itu. Lagu-lagu yang umum kita nyanyikan lah saudara. Nah, pastornya ini masih aslinya belum tua. Pastornya ini masih kayak orang yang masih sangat semangat itu ya saudara. Tapi sekarang dia sudah mengestafetkan tongkat pelayanannya itu ke orang lain. Lalu ditanya sama orang, loh kenapa kok sudah mengestafetkan pelayanan? Padahal kan masih bisa ini lanjut. Dan ini sekarang kan masa keemasannya JBCC. JBCC sekarang lagi masa keemasan saudara. Karena mereka berhasil membuat konser musik rohani itu di lapangan umum. Berani. Dan yang hadir itu semua dilawat Tuhan. Waktu itu saya lihat streaming, saudara bisa lihat streamingnya itu ada itu di YouTube. Nah, dia ngomong gini, saya mau estafetnya ini seperti sebuah momentum yang bisa membuat generasi berikutnya itu terbang lebih tinggi. Jadi kalau di gambar grafiknya gini saudara, ini sudah dibawa sampai di titik ini, maunya itu gini lagi. Bukan gini,
Kebanyakan orang itu begini, di prime-nya, di puncaknya, keemasannya dia turun dulu, dientek-entekno, ditotok sampai sudah lemah tidak berdaya, itu baru dikasih. Maka yang berikutnya ini akan setengah mati untuk ngajak naik lagi, saudara. Seperti itu. Makanya mesti belajar kita. Tidak boleh kita ini hanya memikirkan diri sendiri, itu namanya memikirkan diri sendiri. Karena kita ini kepingin memuaskan ego kita ini. Aku ini berhasil membawa pelayanan ini ke masa keemasan. Itu bahaya, saudara. Itu ego yang dikasih makan. Bahaya. Ingat, semua pelayanan itu tujuannya satu, mempermuliakan Tuhan. Dan itu semua milik Tuhan. Jadi harusnya kita tidak boleh mikirin diri sendiri. Harusnya kita berpikir, ini gimana cara pelayanan ini bisa terus naik, terus naik, terus naik. Lah, caranya itu biar seperti itu. Itu estafetnya harus di masa keemasan justru kasih orang. Oh, ini mau lagi semangat-semangatnya rekrut anak-anak muda. Ayo ini kamu coba pelajari ini, coba pelajari. Ayo coba kamu jadi ini, coba kamu ini, coba. Gitu, saudara. Kasih hal-hal baru, kasih hal-hal baru. Selagi masa keemasan ini, kasih hal-hal baru. Seperti itu. Jadi ini tidak cuma berlaku di gereja. Di dalam kehidupan kita, di keluarga pun seperti itu. Usaha-usaha. Coba diterapkan itu. Di masa keemasan itu latih generasi penerus. Maka itu akan jauh lebih bagus itu nanti hasilnya. Seperti itu. Selagi kita ini masih mampu, masih semangat, maka kita akan ngajar itu menurut saya pasti yang full wis, yang maksimal bisa kita buat untuk mendukung generasi penerus kita ini bisa naik seperti itu. Ya, ini adalah firman Tuhan ya yang bisa kita renungkan bersama dari ayat-ayat ini. Ini ayat-ayat menarik, saudara. Karena menurut saya kan jarang-jarang ya Tuhan itu ngomong enggak itu ke rencana-rencana yang terlihat rohani. Ini termasuk yang jarang ini ya. Padahal kan Daud itu maksudnya baik, tapi ternyata memang kita mesti belajar, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita itu memang kuasa rencana Tuhan itu yang mau enggak mau harus terjadi. Jadi kita enggak bisa kayak semacam berusaha melakukan rencana kita pribadi ini sehingga kita ini tidak berhasil memenuhi rencana Tuhan yang dirancang oleh Tuhan gitu. Jadi kita mesti belajar untuk merendahkan diri. Tanya sama Tuhan, oh rencana Tuhan itu grand plan-nya itu apa aslinya? Lah kita bagiannya yang mana? Lah kalau sudah dapat bagian ya sudah. Karena sekali lagi semua pelayanan ya itu tidak bertujuan memberikan kekuasaan kepada seseorang. Tidak bertujuan memuaskan diri seseorang. Supaya orang itu merasa ini pencapaianku yang luar biasa. Bukan, saudara. Tuhan mengingatkan, semua yang kita capai saat ini, itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat, maka kita tidak akan terangkat, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menjadikan kita pemimpin, kita tidak akan jadi pemimpin. Kalau bukan Tuhan yang membuat kita jadi besar, kita tidak akan pernah jadi besar. Jadi marilah kita belajar merenungkan ini, saudara. Dan jangan lupa, di masa-masa keemasan kita, di masa-masa kita masih semangat, ayo pikirkan kelanjutan pelayanan ini. Kelanjutan generasi berikutnya ini kita harus persiapkan apa untuk mereka. Jangan diam saja, jangan hanya melakukan pelayanan kita secara rutin tanpa ada hal-hal yang kita persiapkan untuk generasi berikutnya. Harus kita siapkan, kita contoh Daud ya saudara. Daud ini mau untuk mempersiapkan semua sumber daya supaya anaknya itu bisa melanjutkan karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kami. Kami sadar bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan, hal baik, hal buruk, semuanya ada di dalam campur tangan Tuhan. Karena rencana Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami mungkin sering merencanakan sesuatu tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Engkau. Kami sadar karena kami ini sering merasa bahwa pencapaian kami saat-saat ini itu adalah hasil jerih lelah kami. Tetapi kami saat ini kembali diingatkan bahwa sebetulnya Tuhan yang punya campur tangan yang besar di dalam kehidupan kami. Bahwa semua yang terjadi saat ini, hal-hal yang kami capai, hal-hal yang baik yang kami dapatkan saat ini, semuanya karena Tuhan. Dan tidak ada satupun peran
kekuatan kami sendiri yang bisa membuat kami bisa mencapai apa yang bisa kami capai saat ini. Kami minta Tuhan menolong untuk terus mengingatkan kami. Roh Kudus terus berbicara kepada kami supaya kami tetap rendah hati ya Tuhan. Kami belajar untuk tidak meninggikan diri, tidak jadi orang yang congkak, tidak menyombongkan kekuatan kami ya Tuhan. Tetapi kami mau belajar untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu, karena kami sadar kami hanyalah satu bagian saja dari sebuah rencana besar yang Tuhan beri bagi setiap kami. Tolong juga supaya kami boleh mempersiapkan generasi penerus di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami masih semangat di dalam pelayanan di salah satu bidang, biarlah Tuhan juga tolong supaya kami bisa mulai memikirkan bagaimana kami akan melatih generasi-generasi penerus yang lebih muda ya Tuhan, supaya mereka bisa melanjutkan tongkat estafet pelayanan ini dengan lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan campur tangan, karena Engkau yang punya rencana besar ini, maka Engkau juga yang akan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah Engkau tidak berhenti berbicara saat ini, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.